Di sebuah desa yang jauh, di balik perbukitan yang hijau dan hutan yang berbisik lembut, ada sebuah desa kecil yang sangat indah. Desa itu dikenal dengan Desa Padang Niur, tepatnya di Bengkulu Selatan. Di desa yang indah itu, tinggallah seorang gadis kecil cantik bernama Rania. Rania adalah anak yang baik hati. Setiap pagi, ia membantu ibunya menumbuk padi, menyapu halaman rumah yang penuh dengan dedaunan, dan juga menimba air dari sungai setiap paginya. Walaupun pekerjaannya banyak, Rania tetap memancarkan senyumnya yang sangat manis. Semua orang di desa mengenalnya sebagai anak yang lembut dan penuh kasih. Rania memiliki tempat favorit, yaitu tepi Sungai Kuranding. Ia suka sekali merendam kaki di air sungai yang dingin dan melihat ikan-ikan kecil berenang ke arah Air yang hulu air. baik tetap jernih ya, dan jaga ikan di sungai ini. Suatu pagi, ketika embun masih melekat di rumput, Rania pergi ke sungai bersama ibunya untuk mencuci buah-buahan. Namun, saat ia menaruh keranjang, seekor burung kecil terbang ke arah Rania dan mengejutkannya. Satu buah kesayangan ibunya pun jatuh ke sungai dan terbawa arus Ibu sungai. pasti sedih kalau buah itu hilang. Buah itu terus terhanyut terbawa arus air sungai. Rania pun berlari sepanjang tepi sungai, mencoba mengejar buah itu. Namun, arus air sungai terlalu deras. Tiba-tiba, dari balik batu balai, sepasang tangan kecil muncul dan menangkap buah tersebut. Wah, apakah buah ini punyamu? Iya, itu punyaku. Terima kasih banyak ya. Namanya Ares, anak dari desa di puncak bukit di seberang Sungai Kuranding. Setiap hari, Rania dan Ares bertemu di batu balai, tepatnya di Sungai Kuranding. Rania mengajarkan Ares untuk membuat kapal dari daun pisang, dan Ares pun mengajarkan Rania cara memanggil burung-burung kecil dengan siluan lembut. Lihat, ada burung kemari. Mana? Wah, cantiknya. Oh, keren bukan? Kamu tahu? Hah? Lucu bukan? Benarkah? Namun, tiba-tiba saja musim hujan datang lebih cepat dari tahun sebelumnya. Hujan deras mengguyur desa Bukit Tinggi berhari-hari, sehingga tanah di bukit menjadi gembur dan menimbulkan longsor yang membawa lumpur dan ranting ke Sungai Kuranding. Sungai Kuranding menjadi keruh dan meluap membanjiri sawah milik warga desa yang ada di sekitar sungai. Alhasil, padi yang tadinya akan siap untuk dipanen, kini menjadi hancur dan berantakan. Warga di desa Padang Niur sedih dan kecewa karena mereka gagal panen. Ini semua karena warga desa Bukit Tinggi suka menebang pohon sembarangan. Pertengkaran besar antar desa pun terjadi. Akhirnya, pemimpin kedua desa membuat keputusan berat. Warga desa Sungai Kuranding dan desa Bukit Tinggi dilarang saling bertemu. Rania dan Ares pun berpisah. Setiap hari, Rania datang ke tepi sungai, membawa bunga kecil untuk Ares. Ia menunggu dan menunggu, namun Ares tak pernah muncul. Waktu berlalu dan sungai jernih kembali, tetapi hati Rania tetap keruh oleh rindu. Di suatu sore yang mendung,
Rania duduk sendirian di batu balai di tepi sungai Kurandi. Kalau aku tidak bisa bertemu Aris lagi, lebih baik aku tetap di sini dan menjadi penjaga sungai Kuranding. Semoga tidak ada lagi pertengkaran karena sungai Dia ini. tak tahu kalau kata-katanya adalah tiba-tiba angin berhembus kencang. Guruh mulai terdengar sangat kencang. Tubuhnya menjadi ringan, serta cahaya putih yang tiba-tiba muncul dan menyelimuti. Dengan sinar terakhir yang memudar, Rania pun berubah menjadi batu menyerupai gadis kecil yang melukeng di air. Beberapa saat kemudian, Ares yang merasa gelisah di desa Bukit Tinggi berlari menuruni lereng. Ia mendengar bisikan lembut yang memanggilnya dari sungai. Saat sampai di batu balai, ia melihat sebuah batu yang ada di tepi sungai. Saat ia menyentuh batu itu, air matanya mengalir. Rania, aku akan menjaga sungai ini seperti janji kita. Aku tak akan membiarkan desa kita bertengkar lagi. Sejak saat itu, Ares bersungguh-sungguh menjaga hutan dan sungai Kuranding. Ia meyakinkan kedua desa bahwa alam bukan musuh dan bencana bukan karena permusuhan. Perlahan, kedua desa tersebut kembali rukun. Batu yang menyerupai gadis kecil itu kemudian disebut batu balai penjaga sungai Kuranding. Warga percaya batu itu menyimpan jiwa Rania yang murni. Anak-anak yang bertengkar sering didudukkan di dekat batu itu agar mereka mendengar suara lembut dalam hati. Jangan bertengkar, sayangi bumi, dan jagalah persahabatan.